benar-benar individual, sifatnya perorangan. Nah, ini tujuannya biasanya untuk membina perilaku baru, ya, dari seseorang yang mulai tertarik pada perubahan perilaku atau inovasi. Jadi kan kalau dalam perilaku itu, Prof. Budi mohon nanti diralat kalau masih ada salah untuk ngomong materi perilaku, karena ada pakarnya di sini, Prof. Budi, mohon izin ya, Prof. Ah, benar. Jadi kalau dalam perilaku itu ada apa namanya, tahapan untuk terjadinya perubahan perilaku, mulai dia dari kalau dia mulai tertarik atau mulai dia sadar, pertama dia ada sadar, dia tertarik. Nah, metode pendidikannya secara individual ini yang bisa kita lakukan sehingga tujuan kita tercapai untuk melakukan promosi kesehatan tersebut. Ya. Nah, metode promosi kesehatan dengan individual itu ada dua, bisa dengan bimbingan dan konseling, ya, guidance dan konseling. Itu penyampaian informasinya mengenai permasalahan. Nah, kadang-kadang kalau kita melakukan promosi kesehatan kalau secara kelompok, kadang memang susah kita untuk mengukur keberhasilan daripada sasaran tersebut. Ya, kadang kan suka malu ya kalau seseorang itu ditanya, apakah kalian rajin menyikat gigi gitu. Nah, kalau secara massal atau secara kelompok itu kadang mereka malu untuk mengungkapkan nggak pernah menyikat gigi karena nggak punya sikat gigi misalnya. Nah, kalau secara individual, maka kita bisa bertanya secara langsung kepada peserta atau kepada audiens, kenapa nggak pernah sikat gigi? Kenapa? Gitu ya. Nah, akhirnya dia akan terbuka karena misalnya nggak punya sikat gigi karena ekonomi orang tua yang tidak memungkinkan untuk setiap orang punya sikat gigi. Mungkin saja kan hal itu terjadi kan, misalnya di daerah pedalaman itu atau di desa mungkin itu masih ada, karena saya juga pernah menemukan itu dalam satu keluarga itu nggak bisa setiap orang punya sikat gigi, karena untuk beli sikat gigi itu berat buat mereka, karena mereka lebih pilih mendingan beli makanan untuk bisa kenyang gitu. Jadi sudahlah, sikat gigi itu nanti bisa dengan sabut kelapa mungkin, ya, itu pernah ada terjadi seperti itu, sehingga kita bisa menanyakan kepada dia secara pribadi kan, jadi kita tahu permasalahannya selama ini kalau giginya rusak atau ada masalah pada giginya karena dia nggak punya sikat gigi secara pribadi. Nah itu ya contohnya. Nah tujuannya daripada bimbingan dan konseling ini meningkatkan penerimaan daripada diri sendiri orang tersebut. Jadi dia nggak malu kan, oh ya berarti ada cara lain mungkin yang bisa dilakukan kalau memang tidak bisa menyikat gigi. Ya. Nah yang selanjutnya kalau dengan individual itu caranya dengan melakukan wawancara atau melakukan interview. Nah ini juga bagian sebenarnya, wawancara atau interview ini bagian dari bimbingan dan konseling. Nah tapi di dalam wawancara ini kita lebih dalam lagi, ya, lebih dalam lagi menggali kira-kira peserta itu atau audiens itu atau si klien itu tertarik nggak terhadap perubahan, ya. Nah, kalau belum juga tercapai, maka perlu ada penyuluhan yang lebih dalam lagi. Ya. Oke. Nah, kalau sekarang secara kelompok, ya, metode menyikat gigi secara kelompok. Ini secara kelompok itu ada ceramah, ada seminar, ada diskusi kelompok. Ya. Nah, kalau ceramah ini biasanya cocok pada audiens yang sudah dewasa, ya. Kalau anak-anak biasanya kasih ceramah, baru-baru ceramah ya, kita ngomong 10 menit aja mereka sudah ambiar istilahnya, konsentrasinya udah males, ada yang nguap lah, mungkin ada yang jungkir balik lah anak tersebut, ya.
Nah, seminar ini juga biasanya sasarannya adalah dewasa dengan pendidikannya menengah ke atas, ya. Terus juga ada diskusi kelompok. Ini adalah satu metode di mana dalam diskusi kelompok ini adanya percakapan, ya. Jadi percakapan itu bisa direncanakan dulu antara 3 orang atau lebih. Nah, selanjutnya dalam Nah, ini metode promosi kesehatan kelompok. Tadi yang 3 itu ceramah, diskusi, terus ada juga curah pendapat. Nah, curah pendapat ini maksudnya adalah memecahkan satu masalah. Setiap peserta di situ bebas mengeluarkan pendapatnya. Nah, keuntungannya daripada metode curah pendapat ini itu mendapatkan pendapat yang baru. Nah, satu kelompok itu bisa terdiri 3-5 orang. Nah, biasanya tidak menyita waktu. Akhirnya sering sekali kita kalau mau menyusun sesuatu kebijakan misalnya atau menyusun suatu rencana, kita bisa dengan melakukan curah pendapat ini, ya. Nah, ada juga namanya dengan snowballs. Snowballs ini kalian kebayangkan yang dimaksud dengan snowballs. Jadi dari yang kecil, kalau jika sesuatu snow atau salju itu cuma dibuat kecil lalu digulingkan, itu nanti dia akan semakin besar. Makanya disebut dengan snowballs. Nah, snowballs ini itu biasanya dimulai dengan 2 orang dulu. Dari 2 orang, mereka akan melibatkan 2 orang lagi menjadi 4. Dari 4, mereka melibatkan lagi jadi 8 sehingga sampai membentuk satu kesatuan, ya. Dari kelompok kecil menjadi kelompok besar. Ini kalau yang snowballs, ya. Nah, ada juga namanya dengan bus group. Ini ada bus group ini misalnya pendapat antara 2 orang saja yang saling berdiskusi, ya. Sebenarnya ini bus group ini merupakan proses untuk terjadinya snowball. Ya, kalau bus group biasanya kita cuma 2 orang pakar, ya. Misalnya cuma 2 orang pakar yang berdiskusi. Nah, bagaimana satu pikiran dari 2 orang ini untuk dijadikan satu pikiran, lalu mereka akan membagikan pikirannya itu kepada orang lain sehingga terjadilah itu tadi yang namanya snowballs, ya. Kelewat. Nah, ini juga ada untuk metode yang lainnya dalam promosi kesehatan kelompok ada namanya bermain peran atau role play. Ini biasanya gini, untuk role play atau bermain peran, penyaji ini memainkan situasi, misalnya sebuah kehidupan manusia, bisa spontan atau direncanakan, ya. Nah, ini biasanya lebih mudah menunjukkan apa yang perlu dilakukan oleh peserta. Menarik, ya. Biasanya kalau bermain peran ini sangat menarik benar, ya. Kalau dulu ada mahasiswa dari Malaysia, mereka bermain peran tuh untuk menyampaikan materi atau menyampaikan promosi kesehatannya. Mereka bermain peran sebagai Upin, Ipin, Kak Ros, dan Opa. Nah, itu ternyata siswa-siswa di SD itu suka benar gitu ya untuk lihat untuk lihat penyampaian materinya. Nah, itu bisa aja. Jadi kan pada kehidupan manusia Upin Ipin, nah, orang anak-anak itu pada saat itu Upin Ipin udah sangat terkenal banget. Jadi gampang untuk masukin materi tersebut kepada anak-anak, ya. Nah, metode yang lainnya daripada kesehatan kelompok, metode kelompok itu namanya simulasi. Nah, ini simulasi ini itu menggunakan alat-alat peraga, alat bantu, ya. Memang lebih banyak membutuhkan alat bantu dibanding bermain peran. Nah, simulasi ini sangat perlu menggunakan alat bantu. Sebagai contoh misalnya, kita mau mengajarkan bagaimana penggunaan APAR, alat pemadam kebakaran tuh, ya. Kalau pendidiknya atau si pemberi materi hanya ngomong gini ya, nanti kalau ada api
cara masuk. Tapi dia pakai tangan seperti saya gini memperagakan. Kalau nanti ada api, maka nanti kita kurung apinya tersebut di karung, misalnya ngomong gitu. Terus kalau nggak mati-mati juga, siram aja lagi pakai pasir. Nggak mati-mati juga, ya kita kabur. Ya kan nggak mungkin. Kira-kira menurut kalian kalau pemberi materinya seperti itu bisa dimengerti nggak? Hah? Bisa dimengerti, Fauzia? Bukan Dokter Fauzia loh, ada namanya Fauzia di sini saya lihat. Kamu bisa mengerti tuh kalau misalnya ngajarin cara madamkan api atau cara penggunaan apar itu. Bisa ngerti nggak kalau tadi seperti saya deh ngomong, jika ada kebakaran, nggak pakai apa-apa nih, nggak pakai, cuma ngomong begini doang. Kira-kira kamu ngerti ya? Kalau ada kebakaran, maka nanti apinya itu kita ambil karung. Nah karung itu ditutupin di api. Kalau nggak mati-mati juga, siramin aja sama pasir. Kalau nggak mati juga, ya kita kabur. Nah, kira-kira kalau ada kebakaran, kalau kayak gitu gimana tuh? Misalnya gedung itu ternyata terjadi kebakaran, ya kebakar semua pastinya. Jadi simulasi itu menggunakan alat-alat peraga ya. Yang mana yang namanya apa? Gimana menggunakan itunya selangnya, membuka serangnya untuk ngeluarin cairan untuk memadamkan api tersebut. Ya, itu hanya sebagai contoh untuk kalau simulasi. Juga untuk yang lainnya, misalnya simulasi apa namanya? Banyak lah ya hal kita harus menggunakan juga alat peraga tersebut. Kayak menyikat gigi juga contohnya lah ya yang gampang, menyikat gigi. Kita mensimulasikan bagaimana teknik menyikat gigi yang benar. Misalnya pada anak TK. Kalau cuma dia bilang gini ya, ini umpamanya gigi kalian. Nah, gigi kalian nanti disikat cuma maju mundur terus kalian pakainya misalnya pulpen gitu. Misalnya pakai pulpen. Nanti cara nyikat giginya begini. Nah, itu nggak akan bisa dimengerti. Memang gigi manusia itu tangan ini kan nggak bisa. Jadi perlu alat peraga untuk menjelaskan alat bentuk, harus ada model giginya, harus ada sikat giginya. Karena hal itu pernah terjadi di SD. Ternyata senior kalian itu nggak bawa sikat giginya. Mereka cuma bawa model gigi. Nah, sikat giginya mereka bilang gini, adik-adik ini kita umpamakan sikat gigi. Tapi yang dia tunjuk adalah pulpen. Nah, begini cara nyikat giginya. Nah, kira-kira kena nggak kita cara begitu? Kan harus yang sesuai, alat bantunya, alat peraganya. Sehingga pada saat kita mau melakukan sikat gigi bersama, kebetulan memang anaknya ya masih anak kelas 1 SD, dia nggak bawa sikat gigi. Loh, kamu mau sikat gigi bersama, mana sikat giginya? Pakai pulpen bisa ya, Kak? Dia nggak jawabnya kayak gitu. Loh, gimana mau pakai pulpen? Kan harus pakai sikat. Namanya juga ada bulu-bulunya, ada sikat gigi, ada sikatnya. Bukannya pakai pulpen. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, akhirnya pesan yang mau kita sampaikan nggak bisa. Itu gunanya. Ya. Oke. Nah, sekarang ada metode promosi kesehatan massal. Ini secara massal, secara besar. Yang biasa digunakan adalah tekniknya dengan menggunakan ceramah umum, ya. Ceramah umum ini bisa menggunakan juga media massa atau elektronik, media cetak, baik di luar maupun di dalam ruangan maupun di dalam ruangan, ya. Itu jadi kalau massa itu benar sasaran kita, target kita adalah jumlah yang besar. Nah, biasanya ini sangat ekonomis, ya. Kalau pesertanya juga yang hadir sangat banyak dengan metode massa ini. Nah, tadi adalah metode-metodenya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan mengenai alat bantu. Kira-kira mengenai metode sebelum saya lanjut ke alat bantu, ada yang mau tanya? Permisi dok, saya mau izin bertanya dok. Ya, siapa ini? Saya RM Rayana Tama Atmaji Ya. dengan 138. Di sini Kelas kan E ya kamu ya? saya dari kelas E. Ya. Ini kan tadi dokter kan menjelaskan mengenai aspek pemilihan metode. Di situ Ya. kan ada apa namanya
penjelasan mengenai disesuaikan tujuan, bergantung pada kemampuan pendidik dan lain-lain. Nah, itu kan sebagai promotor kesehatan kan harus tahu mana metode yang seharusnya dipilih. Nah, Ya. dengan cara apakah kita tahu metode yang harus dipilih? Misalnya kita tahu kita belum tahu daerah kita sudah tahu daerah mana yang kita tuju, tapi masyarakatnya kita belum tahu kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, kebiasaan-kebiasaan kesehatannya itu apa aja. Nah, bagaimana kita cara kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan mereka tersebut agar kita dapat memasukkan metode yang dipilih, apakah dengan menggunakan survei dan lain-lain seperti itu, Dok. Terima kasih sebelumnya, Dok. Oke, ya. Terima kasih. Kamu dipanggil apa sih, Haryo ya? Ya, Ya. bisa. Oke. Bisa ya. Ya. Tadi aspek yang harus kita tentukan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau melakukan promosi kesehatan, itu kita perlu membuat satu namanya silabus atau SAP. Ya. Nah, di situ di dalam silabus atau SAP itu maka kita mencantumkan sasarannya siapa, kira-kira materinya apa. Kalau yang misalnya yang kamu tanyakan itu misal yang spontan, kalau kita mau melakukan promosi kesehatan yang spontan, ya kan? Kalau yang spontan mungkin di ruang praktek lah, ya kan? Di ruang praktek itu secara individu. Nah, makanya sebagai dokter gigi paling tidak kita harus juga mempersiapkan alat-alat bantu. Minimal apa sih dokter gigi itu paling tidak kita punya model gigi lah untuk mengajarkan cara menyikat gigi. Ya. Nah, menentukannya lagi apa ya? Pertama ya kita harus tahu sasarannya dulu. Sasarannya, terus tujuannya kita mau apa. Nah, itu tadi kalau kita mau melakukan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan paling tidak kita harus punya SAP-nya dulu, satuan acuan pembelajarannya dulu. Ya mungkin nanti akan diajarkan mungkin di semester nanti bagaimana SAP itu. Ya karena kita IKGM juga punya format banyak sih untuk membuat SAP itu formatnya banyak, tapi kita punya ada satu yang kita pakai di IKGM Mustopo. Ya, jadi kalau mau melakukan promosi kesehatan ya nggak bisa sembarangan kita asal itu sering banget hal yang terjadi kalau kita nggak mempersiapkan untuk melakukan promosi kesehatan. Pertama dari cara ngomongnya aja mungkin udah salah. Terus kan kita juga harus mengumpulkan materi-materi apa yang sih kita mau sampaikan biar materi kita sampaikan itu tepat sasaran. Terjawab nggak kira-kira Haryo? Kira-kira Atau menurut saya kamu terjawab, Dok. masih ada? Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama Haryo. Oke, ada lagi temannya? Kalau enggak, saya lanjut untuk mengenai alat bantu. Ya, alat bantu atau alat peraga dalam media promosi kesehatan. Nah, biasanya kita sebutnya dengan alat peraga, ya. Lebih umum kita menyebutnya dengan atau sering disebut dengan alat peraga. Ya, sama sih alat bantu atau alat peraga untuk memperagakan apa yang kita berikan. Ya, ini biasanya digunakan oleh petugas kesehatan. Ya, nah prinsipnya daripada pembuatan alat peraga atau alat bantu itu atau media itu adalah pengetahuan yang ada pada setiap orang itu bisa diterima atau ditangkap melalui panca inderanya. Jadi kalau kita buat alat peraga ya paling tidak ada yang bisa ditangkap, baik itu mata, telinga gitu ya, atau kadang-kadang hidung. Karena apa? Mungkin untuk membedakan aroma gitu ya. Nah, itu kadang-kadang hidung pun juga dipakai untuk kita sebagai alat bantu tersebut. Ya, jadi harus bisa ditangkap oleh panca indera. Itu yang penting dalam kita mempersiapkan satu alat peraga. Nah, bagaimana kalau untuk orang yang disable, yang tunanetra? Nah, kebetulan Dr. Maya ini sama Dr. Wulan waktu itu sudah membuat tuh alat peraga untuk tunanetra ya, Dr. Maya. Nanti pakai apa Braille ya, sama ada pakai Android kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya harusnya saya tampilkan di sini ya Dr. Maya, atau kalau memang Dr. Maya punya bisa bantu share nanti. Dr. Maya waktu itu sudah buat untuk yang Braille sistem Android. Nah itu tetap bisa ditangkap oleh panca indera, walaupun dia tidak bisa melihat yang tunanetra itu, tapi dia bisa mendengar kan, masih sanggup untuk mendengar.
Ternyata hasil penelitiannya juga membuktikan bagus ya, termaya untuk cara menyikat gigi mereka juga bisa. Ya, jadi penting sasaran kita seperti mana, semuanya harus bisa ditangkap oleh panca indera. Kan panca indera ada namanya juga panca 5, berarti kan bisa aja yang 1 enggak masih ada 4, yang 2 enggak masih ada 3. Jadi seperti itu, ya. Bentar. Nah, manfaatnya apa? Kalau kita pakai alat peraga, pakai alat bantu, menimbulkan minat pada sasaran pendidikan. Terus sasarannya juga bisa lebih banyak. Kalau kita cuma ngomong begini, seberapa tahan sih? Paling kuat kita sejam juga, ya bisalah kita ngomong sejam, tapi setelahnya tuh haus bener, lemes gitu kan kalau ngomong terus nggak pakai alat bantu, ya. Mengatasi banyak hambatan untuk memberikan pemahaman, ya. Terus juga merangsang untuk sasaran pendidikan itu meneruskan pesan-pesan yang diterimanya kepada orang lain. Apalagi kalau pada anak-anak. Wah, anak-anak itu kalau dia ngelihat, dia bisa dengar, dia akan ngomong. Misalnya, walaupun kita sudah ngajarin mereka cara cuci tangan, tapi kita cuma ngomong, misalnya sama anak ini, gini ya, kamu harus cuci tangan ini, nih sabun begini. Tapi begitu dia misalnya ngelihat di video, atau ada dokter yang bisa menyampaikannya menarik, nah, dia akan bilang, enggak, salah cara cuci tangannya mama, enggak kayak begitu. Ini cara cuci tangan yang benar. Nah itu jadi dia akan ngasih tahu, justru akan ngajarin sama orang yang lebih dewasa atau sama temennya. Ini cara cuci tangan yang benar tuh seperti ini. Ya. Nah, alat peraga atau alat bantu juga itu mempermudah penyampaian materi atau memberikan informasi kesehatannya. Gampang, kita nggak usah capek-capek banyak ngomong kalau kita punya alat peraga. Ya. Ini tadi mempermudah penerima informasi, mendorong orang untuk mengetahui kemudian lebih dalam akhirnya berapa persen baik ya, menegakkan pengertian juga yang diperoleh. Nah, intensitas daripada alat peraga ini mungkin yang bisa kalian sebagai masukan buat kalian, kalau kita intensitasnya itu alat peraga pertama kata-kata, terus tulisan, terus rekaman, ada film, televisi, melakukan pameran, field trip, demonstrasi, sandiwara, ada benda tiruan atau benda asli. Ternyata kalau pakai benda asli, ya itu paling tinggi intensitasnya. Ternyata lebih cepat ditangkap gitu, lebih cepat dimengerti kalau pakai alat peraga dengan benda asli. Ya. Ya ini dari hasil beberapa penelitian yang dilakukan, kalau alat peraganya yang paling rendah adalah cuma ngomong-ngomong aja, cuma ngomong doang, itu sangat rendah sekali ternyata intensitasnya. Ya. Nah, ada 3 macam alat peraga atau alat bantu. Ya, pertama alat bantu lihat, visual aids. Nah ini sangat membantu untuk menstimulasi indera penglihatan pada waktu terjadinya proses penerimaan pesan. Itu contohnya misalnya alat yang diproyeksikan. Misalnya slide-nya seperti ini, slide orang lihat, oh ya, slide-nya menarik ya. Oh, slide-nya membosankan, nggak ada gambar-gambarnya, nggak ada gerakannya, nggak ada videonya. Nah, jadi kalau cuma lihat seperti itu ya. Terus alat yang tidak diproyeksikan, misalnya ada 3 dimensi, ada boneka, nah itu alat bantu yang dilihat. Nah, alat bantu dengar, audio aids, ya itu contohnya misalnya apa? CD, pakai radio, penyikan hitam, kita ngedengar kan? Misalnya kita ngedengerin YouTube, walaupun kita nggak lihat gambarnya, tapi ada dengar suaranya, itu juga termasuk. Ya, juga ada yang lebih efektif adalah alat bantu yang dilihat dan yang didengar. Ya, itu namanya audio visual aids. Ya, ada televisi, ada video, ada film. Nah, itu lebih lagi membantu, ya. Nah, sekarang sasaran yang akan dicapai oleh alat bantu. Ya, itu juga kita kalau
yang perlu diketahui juga kalau tentang sasaran pendidikan, apakah kalau kita mau menggunakan alat bantu itu individu atau kelompok, kita harus tahu untuk menggunakan alat bantunya apa. Terus kategori sasarannya, demografi, berdasarkan sosial, berdasarkan adat istiadat. Ya kalian juga harus tahu tuh kalau misalnya sasarannya dia sangat menjunjung tinggi di misalnya adat istiadat, maka kita harus pakai apa alat bantunya. Misalnya lagi-lagi memang Dokter Maya yang kreatif itu membuat poster dengan bahasa daerah setempat. Waktu di Komering ya, yang saya tahu tuh. Jadi menggunakan poster itu pakai bahasa daerah tersebut. Bahkan menyampaikan materinya waktu itu juga pakai bahasa setempat. Nah, itu juga membantu kan orangnya karena sasarannya memang yang udah di pedalaman. Atau kalau memang kita mau juga melibatkan tokoh setempat untuk ngomong, untuk bantu kita ngomong sehingga pesannya itu bisa disampaikan karena ada beberapa orang-orang senior, orang-orang tua kita itu yang memang dari lahir sampai mereka mau menjelang tutup mata mungkin pakai bahasa setempat gitu ya, lebih cepat mereka menangkap kalau pakai bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Ya, terus juga minat dan perhatiannya, pengetahuannya juga bagaimana ya untuk kita memakai alat bantu. Nah, tujuannya tadi pertama dari tujuan pendidikan yang mau dicapai sama tujuan penggunaan alat peraganya. Kalau tujuan pendidikannya kita mau menanamkan pengetahuan atau pengertian, itu ya kita lihat apa yang kita gunakan alat peraganya. Kalau tujuan penggunaan alat peraganya juga sebagai alat bantu apa? Untuk pelatihan atau untuk pendidikan, untuk alat peraga itu cuma mau biar orang tertarik, memperhatikan, atau untuk mengingatkan suatu pesan atau informasi, ya, juga untuk menjelaskan fakta-fakta atau prosedur serta tindakan. Ya, itu ada tujuannya juga kalau kita mau menggunakan alat peraga. Nah, ini ada media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan itu tadi kan alat bantunya beda ya. Alat bantu dengan media beda. Ya, kalau media itu ada yang cetak, elektronik, dan ada juga media di luar ruangan. Ya. Sorry. Ini kalau media cetak, ya mungkin kalian sering lihat ya, kalau media cetak kayak model leaflet, booklet, flyer, flip chart. Nah itu contoh-contoh media cetak. Ya, kalau leaflet tuh lembaran. Di RSGM Mustopo tuh banyak ya, kita punya banyak leaflet yang bisa kalian ambil atau bisa kalian baca, jangan ambil ya, kalian bisa baca, kalian masukin lagi tuh di dekat lift gedung lama. Nah itu ada leaflet ini, maaf saya nggak bisa tampilkan contoh-contoh itunya ya leafletnya nanti. Nah, terus ada flip chart. Nah, ada juga kalau media cetak rubrik tulisan-tulisan pada surat kabar, poster. Nah, yang paling umum itu kan poster ya. Media cetak itu paling umum adalah poster. Itu isinya bisa berapa pesan. Media elektronik. Nah, media elektronik ini sekarang udah pesat sekali ya. Apalagi dengan adanya YouTube, Instagram, itu juga termasuk media elektronik kan, internet, penggunaan seperti itu ya. Semakin cepat aja tuh penyebaran promosi kesehatan melalui medsos ya. Bahkan kadang kejadian 1 detik yang lalu aja tiba-tiba udah langsung nongol ada di medsos. Nah itu memang media elektronik ini ya untuk masa sekarang sangat pesat sekali dan itu merupakan salah satu alternatif media yang memang dibutuhkan, yang memang kita sangat perlu gitu ya. Radio juga, perkembangan radio, berita-berita, TV itu juga sangat cepat ya. Nah, ada media di luar ruangan, outdoor. Itu ada yang billboard, spanduk, baliho. Semuanya ini ukurannya kenapa dibilang seperti ini karena dia ukuran besar. Ya, bukan hanya kalau poster itu cuma 120 kali 90. Kalau billboard atau spanduk itu
bisa ada yang sampai 10 meter, ya baliho itu bisa sampai 10 meter atau 5 meter. Itu karena dia untuk di outdoor, di luar. Banyak tuh kalau di jalan-jalan. Makanya saya kalau lewatin tol, pinggiran tol itu banyak sekali tuh. Yang baru-baru ini aja adalah tentang isi dari undang-undang tenaga kerja ya. Cipta kerja. Wah, itu banyak banget di sepanjang tol arah yang rumah saya itu isi-isi itu bisa ada berapa billboard, bisa ada berapa ya billboard lah itu dipasang di situ. Yang biasanya saya bacanya memang Sasa melejatkan setiap masakan, tapi sekarang enggak, isinya adalah undang-undang cipta kerja itu. Jadi bagaimana isinya secara jelas, secara ringkas. Nah, itu ya karena memang biar masa banyak yang lihat dan memang itu penting ya biar nggak terjadi salah paham lagi, makanya perlulah ditampilkan itu ya. Ini kira-kira contohnya yang dibilang dengan baliho, yang dibilang dengan billboard. Nah ini nih yang sering mungkin kalian di jalan juga sering lihat ya. Seperti apa? Nah ini kalau kita juga bisa memberikan apa namanya pencegahan preventif untuk mengingatkan kepada. Cuma saya jarang melihat ada billboard yang mengajak untuk tindakan preventif, menyikat gigi atau mengingatkan kepada orang tua untuk jaga sedini mungkin kesehatan gigi anaknya. Itu nggak pernah saya lihat billboard. Rata-rata ya iklan aja gitu kan ya, yaitu memang Sasa melejatkan setiap masakan gitu kan. Malah dibilang di situ Sasa itu aman digunakan asal tidak dimakan dengan bungkusnya. Wah itu kan kesannya kayaknya ya sesuatu banget. Ya iyalah, memang nggak bikin mati, tapi lama-lama bikin lemot gitu ya. Terus apalagi sekarang banyak orang yang banyak orang yang justru memutarbalikkan kata-kata kalau dalam promosi. Saya pernah baca ada iklan juga gini, kalau Anda tidak mau selamat dari COVID, jangan ikut asuransi ini. Nah, dibilangnya begitu. Kenapa? Karena langsung berbalik. Yang dilantarkan negatif, orang menangkapnya malah positif. Yaitu permainan kata-kata itu kadang juga mempengaruhi untuk kita melakukan promosi kesehatan. Cuman ya sayang sekali memang billboard ini jarang dipakai untuk hal yang mengenai kesehatan. Ya, kalau di pinggir-pinggir jalan itu Bapak di tol tuh jarang banget saya lihat. Yang ada ya iklan-iklan. Ya mungkin uangnya ya lebih bisa membayar karena ini lumayan mahal kalau billboard ini nih bisa miliaran untuk hanya beberapa hari saja kalau nggak salah seperti itu. Ya, oke, sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa? Boleh sebutkan namanya? Gak usah harus bertanya, mungkin ada yang dok saya kurang mengerti yang poin ini, itu apa maksudnya, boleh. Karena materi saya ini pun juga nantinya sebagai bekal kalau kalian nanti mau masuk klinik IKGM ya, sudah ada integrasi, karena kita ada requirement untuk melakukan promosi kesehatan. Itu paling tidak kan kalian harus mengerti apa metode yang metode dan alat peraga apa yang bisa digunakan untuk biar sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Oke, ada? Permisi dok, maaf saya mau bertanya lagi dok. Ya. Untuk slide yang tadi dok yang mengenai intensitas alat peraga ya. Itu diurutkan dari 1 sampai 11. Itu memang urutannya itu makin ke bawah intensitasnya makin tinggi ya dok? Ya, ini maksudnya intensitas yang bisa merangsang yang ukurannya adalah yang memang bisa dipakai untuk merubah atau untuk menyampaikan sesuatu sehingga penyampaian itu bisa jelas ya. Jadi kalau intensitasnya kata-kata kan tadi saya bilang kalau cuma kata-kata atau tulisan kalau benda asli kadang ini kan
bisa dipegang, bisa dirasa, benar-benar melibatkan semua panca indera kita, ya kan, merasa, melihat, mendengar benda asli, misalnya benda asli itu bisa bersuara malah, itu justru bisa lebih mengena untuk menyampaikan satu pesan, gitu. Begitu yang kamu tanya maksudnya, Maria? Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya. Ada lagi? Dok, izin bertanya dok. Ya. Nama saya Fauzia. Ya, dari kelas B. Ini kan kebetulan di PPT ini demonstrasi itu masuk ke intensitas alat peraga. Terus kalau saya lihat dari beberapa referensi dok, itu demonstrasi itu ada yang masuk ke metode promosi yang kelompok, terus ada yang masuknya kelompok besar, ada yang masuknya ke kelompok kecil, tapi setiap referensi itu beda dok. Jadi mungkin kalau menurut dokter bagaimana dok? Demonstrasi ini masuk ke dalam kelompok besar atau kelompok kecil gitu ya, maksud pertanyaan kamu ya, Ozia? Iya dok, soalnya di setiap referensi berbeda-beda dok. Oke, demonstrasi ini bisa dipakai baik dalam yang besar maupun yang kecil, ya. Kalau dia yang kecil, misalnya skill lab. Skill lab itu kan ada demonstrasinya. Nanti suatu saat kalian akan ada ya materi skill lab. Bagaimana mendemonstrasikan cara pemakaian rubber dam misalnya. Bisa ya. Itu kan bisa dalam kelompok yang kecil. Misalnya kalau skill lab itu dibagi kelompok mungkin maksimal cuma 8 orang kali ya. Atau mungkin 5 orang. Nah itu bisa dipakai demonstrasi karena memperagakan gitu kan. Nah kalau dalam jumlah yang besar, ini demonstrasi jangan kalian berpikir orang-orang yang demo itu ya, yang pergi kemarin rame-rame, ada yang pakai motor, ada yang naik truk segala macam gitu ya, bukan seperti itu ya. Nah kalau demonstrasi ini pun juga bisa dalam kelompok yang besar, misalnya juga live demo. Selama ini kan ada tuh webinar, live demo. Bisa juga pemasangan rubber dam. Tapi kan disorot tuh. Nah peserta di dalam live demo itu misalnya dalam kapasitas di Zoom-nya itu bisa 100 orang, ya 100 orang bisa ngelihat bagaimana pemasangan rubber dam itu. Jadi ya tergantung, kalau kamu ngambil referensi seperti itu, ya bisa saja dipakai semuanya itu. Ya, di referensi yang pertama misalnya kamu bilang referensi misalnya yang ditulis oleh Mr. A bilang demonstrasi bisa di kelompok kecil. Nah itu kan kalau dalam satu penulisan atau dalam memperkokoh satu penulisan kamu itu bisa dibilang oh ternyata menurut si Mr. B demonstrasi pun juga bisa dipakai pada kelompok yang besar. Gitu. Oke? Baik dok, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ada lagi? Adakah? Dok, izin bertanya. Iya. Nama saya Ayuriski Febriani, NIM 025. Saya izin bertanya, alat peraga ini biasanya disediakannya oleh pembicara atau dia itu biasanya bawa masing-masing, dok, dari si audiensnya itu, dok? Ya, kalau alat peraga itu ya sudah pasti sama si pembicaranya kan, karena kan dia yang mau ngomong, pembicara tersebut yang mau menyampaikan materi. Kalau audiens kan cuma mau mendengar, apa sih, kita datang, misalnya kita datang nih ke satu acara, terus kita yang bawa rubber damnya sendiri, misalnya bahkan kita belum tahu. Nah, jadi atau kita yang bawa sendiri model giginya gitu. Bahkan kita nggak tahu apa yang mau sampaikan oleh pembicaranya. Jadi kalau alat peraga, kalau nanti misalnya kalian mau melakukan promosi kesehatan, ya kalian yang harus menyiapkan alat peraganya ya. Apa sih kira-kira kalau misalnya tujuannya adalah mau
mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar pada anak SD, ya kalian harus bawa model giginya, ya. Atau kalau mau melakukan sikat gigi bersama, ya bisa dihimbau dulu kepada sasaran. Nanti kita mau sikat gigi bersama ya, sekalian diajarkan cara menyikat gigi. Nanti bawa adik-adik. Nah, tapi sebagai penyampai materi, sebagai pemberi materi, ya kita, ya kalian ya harus bawa itu dulu alat peraganya, gitu. Ya, kalau yang dipakai sama si sasarannya untuk ngajarin cara menyikat gigi, alat bantu buat dia sendiri, gitu kan? Oke, udah? Baik dok, terima kasih. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak, ada boleh nggak saya bertanya satu aja? Kepada Edia. Edia, ada berapa sih metode promosi kesehatan yang bisa dilakukan? Ada 3 dok. Apa aja? Ada 3 bentar. Ya, apa aja ya, Edia? Oh, individual. Kedengeran nggak dok suara saya dok? Kedengeran? Individual, kelompok, sama massa. Oke, ya. Benar ya. Oke. Sudah kok memang tidak ada yang mau bertanya. Kira-kira dari dokter-dokter yang lain ada mau masukan? Prof Budi, silakan monggo Prof. Kalau ada mau ditambahkan, Dokter Maya atau Dokter Maya mau berbagi, Dokter Pindo, Dokter Irma, Dokter Fauzia, Dokter Anissa. Cukup ya dok. Cukup dok, mantap. Lanjut. Ya. Dok, jangan lupa foto dok. Oke. Foto. Oke ya. Sebelum kita bubaran, videonya on semua ya. Tadi ada yang nggak on tuh. Saya ngelihat. Siap-siap. Ya.